Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana Mas Simon kabarnya? Luar biasa. Adik-adik, kita jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Nah, kali ini adik-adik ditemani Bu Ali dan Mas Simon. Sudah enggak asing lagi kan? Mari Mas Simon, ya. Sebelum kita mulai, adik-adik dan adik-adik di rumah, sebelum kita lanjutkan acara kita mau berdoa dulu supaya acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberkati kami, anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKJ sama Kradenan sampai saat ini. Bapak, pada kesempatan ini kami akan mengikuti Sekolah Minggu Online. Bapak kiranya mau sertai kami, berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir, jawaban dari hal-hal tidak berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat Mas Simon? Tetap semangat. Adik-adik masih semangat ya, yang di rumah. Oke, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Mari kita bersukaria. Ingat gak sama Bu Kesi, anak-anak, adik-adik? Itu loh Mas Simon, yang sukanya kalau bercerita pakai boneka tangan itu loh Mas Simon. Tapi kali ini kita nggak tahu ya, Kesi nanti ditemani bonekanya apa tidak. Adik-adik siapkan kitabnya ya. Ya, siapkan kitabnya di rumah masing-masing ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu Mas Simon. Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya.
tidak ketemu dalam kegiatan sekolah minggu. Masih tetap semangat ya, meski sekolah minggu dari rumah. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Kesi, yang mana Bu Kesi hari ini akan bercerita dari Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ya, Bu Kesi akan baca ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Nah, sekarang duduk yang manis. Kesi akan mulai bercerita dengan judul bercerita tentang kabar baik. Di suatu sore, ada seekor kerbau yang lelah sekali karena seharian sudah membantu Pak Tani di dalam membajak sawahnya. Kerbau dengan Pak Tani berjalan beriringan. Mereka hendak pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, kerbau pun sudah di dekat kandang. Di sana, kerbau bertemu dengan monyet yang berjalan ke arah si kerbau. Si kerbau bilang dengan monyet, "Aku sangat lelah sekali hari ini karena tugasku begitu berat. Aku besok pagi mau izin sehari saja kepada tuanku." Si monyet bilang, "Oh begitu ya? Memang boleh kamu mau izin tidak bekerja. Baiklah, aku pergi dulu ya kerbau." Si monyet pun pergi. Ketika monyet meninggalkan kerbau, di jalan monyet ketemu dengan kucing. "Hei kucing, apa kabar?" "Baik monyet." "Ada cerita baru nih cing." "Apa nyet?" "Kerbau besok pagi tidak mau bekerja dengan tuannya lagi. Katanya si tuan kejam. Kerbau harus bekerja seharian." "Apa begitu ceritanya?" "Iya." "Oh, berarti kerbau besok nggak bekerja?" "Tidak." "Baiklah, terima kasih ceritanya monyet." Kucing pun pergi dan monyet pun juga pergi. Di tengah perjalanan, kucing pun bertemu dengan kambing. "Hei kambing, kamu sudah dengar belum? Ada cerita loh." "Apa cing?" "Ini kerbau katanya besok tidak mau bekerja. Dia mau protes dengan tuannya. Dia mau mengadakan demo." "Hah? Demo? Protes? Kenapa?" "Nggak tahu. Nggak mau bekerja lagi katanya." "Oke cing, terima kasih ceritanya." Kucing pun pergi dan kambing pun meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, kambing bertemu dengan ayam.
Yam, ada cerita baru nih. Kamu sudah dengar belum? Cerita apa, Bing? Si kerbau besok tidak mau bekerja. Dia mau mencari tuannya yang baru. Karena tuannya yang sekarang kejam. Dia tidak mau membajak sawah lagi. Oh ya? Iya. Yuk, pergi. Akhirnya kambing dan ayam pun juga pergi. Ayam yang sudah mendapat cerita dari kambing tadi, akhirnya pulang ke rumah. Dia bertemu dengan anjing. Hei anjing, apa Yam? Katanya, kerbau besok tidak mau bekerja di rumah tuannya lagi ya? Kerbau mau mencari tuan yang baru, tuan yang baik hati, yang tidak kejam. Oh ya? Apa begitu? Ya, ini aku tadi ketemu dengan kambing, ceritanya begitu. Oh, baiklah, terima kasih ya Yam. Mendengarkan cerita ayam tadi, anjing pun berlari masuk rumah menemui tuannya. Ketika di samping tuannya, anjing berkata dengan tuannya, "Tuan, kerbau yang kamu sayangi besok mau mencari tuan yang baru. Dia tidak mau ikut tuan lagi, tidak mau membajak sawah bersama tuan lagi." Apa? Kerbau mau mencari tuan yang baru? Baiklah. Akhirnya tuan pun ke belakang, ke tempat kerbau tidur. Sesampai di kandang, tuannya menarik si kerbau keluar. Dan dia bilang dengan pegawainya untuk menyembelih si kerbau. Akhirnya si kerbau pun disembelih dan matilah si kerbau. Nah, adik-adik, itu tadi cerita kerbau. Bagaimana ceritanya? Akhirnya kerbau mati. Karena apa? Karena cerita yang dilakukan oleh teman-teman kerbau yang tidak betul. Di mana cerita yang tidak betul itu merupakan gosip. Pernahkah adik-adik gosip? Bercerita hal-hal yang tidak benar kepada temannya? Nah, jangan ya adik-adik, tidak baik. Karena dengan gosip itu adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Coba sekarang adik-adik kembali mendengarkan cerita yang baru, di mana cerita ini benar-benar terjadi dan sangat baik. Kita ingat peristiwa pada hari Jumat, di mana dinamakan Jumat Agung. Adik-adik tahu, di hari Jumat Agung itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan dianiaya, dicambuk, disalib. Di sana tangan dan kakinya dipaku, dan Tuhan bermahkota duri, hingga keluar darah dari kepalanya. Nah, pada hari Minggunya, Tuhan Yesus bangkit, menang dari kematian. Dengan kebangkitannya, semua orang percaya, di mana dinamakan Hari Paskah. Kita orang yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita berbahagia dengan merayakan Paskah. Di mana kemarin adik-adik juga merayakan Paskah, mendapat telur Paskah, dan berbagi berkat pada orang lain. Maka tugas kita semua, marilah kita ceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Untuk cerita yang tidak benar atau gosip, jangan kita lakukan. Kita buang jauh-jauh. Kita bercerita tentang hal-hal yang baik, kebaikan Tuhan Yesus, kebaikan orang lain. Itu semua yang sangat diinginkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Kesi. Terima kasih Bu Kesi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, Mas Simon juga kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan iya. Gimana adik-adik? Firman Tuhannya. Ya, semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita sepanjang hari, selama-lamanya. Nah, kita saat ini kita mau mengucap syukur melalui persembahan. Nanti persembahannya dikumpulkan
terus minta tolong orang tuanya untuk mengantarkan ke gereja dan dimasukkan ke kotak ini. Kotak ini ada di gedung Kotak gereja, merah. kotak merah. Kalau pesawat itu kotak hitam ya. Kalau kita ini Kalau kotak kita kotak merah. merah. Nanti minta tolong orang tuanya ya disampaikan diantar ke gedung gereja, ke gereja. Oke? Nah, untuk mengiringi persembahan kita mau memuji nama Tuhan, kasihnya seperti sungai. Sekolah minggu online kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Mas Simo. Nah, setelah nanti kita berdoa, kita langsung memujikan nama Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Oke, silakan Mas Simo. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat pimpinan yang memberikan kepada kami melalui ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak telah menyertai kami. Saat ini Bapak, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini Bapak, biarlah melalui persembahan ini nama-Mu semakin dimuliakan. Dan berkatilah saudara-saudara kami di dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk kegiatan di Komisi Anak GKJ Samaan Kerantinan. Selanjutnya Bapak, aktivitas kami, kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan duduk dari ibadah online pada pagi hari ini Bapak, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau sama Tuhan, jalan serta Yesus. Sampai jumpa adik-adik. See you.